cinta kepada dirimu, walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Kak Adi. Iya, betul Nah, sekali. jadi bisa Pak bilang kembali lagi. Bisa bilang kembali lagi Pak. Karena ada yang beberapa di belakang jadi kembali lagi di acara Oke sih obrolan kopi sahabat Skufi. Bintang tamuku pokoknya jangan ragukan nih. Kita kenal Mi ini bukan cuma di Wajo, di Masya Sulsel Allah. ada juga. Bahkan sampai tingkat nasional ada juga. Amin. Tapi kelemahannya toh yang bintang tamu kali ini orang tua yang tidak kenal jadi kita perkenalkan ke orang tua dulu. Iya, Masya Allah. Silakan perkenalkan diri, pendidikan tak, SMP, SMA, kuliah kalau ada ya, enggak apa-apa, ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Karel, biasa dikenal Ian Karel. Umur saya nggak apa-apa sih ini, Enggak apa-apa, silakan. 29 tahun. Pendidikan terakhir saya tidak sampai SMP. Masya Allah. Ini yang kutunggu sebenarnya, aku tahu sebenarnya teman-teman. Sobat Skufi, Sobat Nusantara, aku tahu sebenarnya, aku pancing gitu. Karena nggak tahu salahkah ini statement atau tidak. Dia salah satu termasuk orang yang mengatakan bahwa pendidikan tidak penting. Saya mengatakan itu, saya tidak mengatakan itu. Jadi bagaimana dengan statement tadi Kak? Ya sebenarnya memang pendidikan itu harus. Cuman saya kemarin tuh terkendala mungkin dari ekonomi, dari keluarga, karena memang masih betul-betul orang tua itu betul-betul meniti dari bawah, mulai dari kecil susah besar, susah membesar usahanya. Dan sekarang ya bisa dibilang alhamdulillah, karena saya harus banyak bersyukur atas yang pengen berikan sama Allah. Amin. Setidaknya kalian yang berhenti sekolah jangan pernah menyerah. Itu yang saya mau bagikan ke kalian semua. Jadi Sobat Skufi, Sobat Nusantara, dia bisa dibilang adekku sebenarnya. Betul. Saya dari orok dari kecil. Kita vulgar sedikit nah. Iya. Kita telanjang. Iya betul. Telanjang masuk kuliah itu tidak mau komandi, kucubik, tidak mau komandi, berasap kok, ugelincik itu, masih kenapa? Dan itu ada di sekolahku. Tempatku bolos, tempatku merokok, tempatku minum. Tempat kantingnya bapak itu almarhum sama ibu. Aduh, betul. Pertanyaan pertama baru perlu kali itu Kak. Belum pertanyaan pertama ini. Pertanyaan Ya, pertama. silakan. Ian itu diberikan oleh siapa dan kenapa? Ian Karel itu. Ian Karel itu memang nama saya kan Sofyan Karel. Nama Karel itu dari bapak. Terus Ian Karel itu diperkecil dari stasiun TV nasional. Bisa sebutkan Silakan. dari Antv. Saya pernah saya juga ikut casting, ikut syuting di Jakarta sana, dan beberapa stasiun TV nasional pernah ikut. Dan nama saya diganti itu pas di Antv. Di RTV. Acara siapa takut boleh ikut. Wah, Masya Allah. CV pendidikan udah penting, Mbak. Nah, yang didengar itu ya. Cuman ini untuk yang berhenti sekolah, yang udah putus asa gitu loh, bukan nggak penting. Pendidikan itu harus. Asal muasal Ian Karel. Nah, saya flashback sendiri. Flashback. Jadi saya ini salah satu orang yang kenal Ian dari baby
dari mulai tanah yang saya bilang tadi di Gele CI di Barasa sama mamanya. Terus tamat SMA itu saya kayaknya saya enggak udah besar nih waktu ke SMA besar nih. Bisa ada malu nih kalau tidak pakai celana waktu SMA, jadi jarang Kak. Jadi komunikasi tuh waktu Iya, betul. tamat ke SMA saya ke Palu. Pulang dari Palu saya mulai aktif di TK82. Nah, pertemuan terkerenku di TK82 sebenarnya. Iya, Yang betul. sama Kandi Odang ya. Iya, betul. Kandi Odang. Jadi Kandi Odang itu bercerita nih tentang kita. Itu yang keren. Ganteng sekali orangnya. Ganteng dan imut-imut gitu. Oh, Jadi itu. bilang, Kak, siapa yang karen? Siapa di. Dan waktu itu Dato sama kita tidur kita Ciko. Saya Iya. tidur sama Diodan di bawah. Ya. Ketemu kita saya bilang, hamba dah kali kita lupa waktu pasti tuh Nah, begitu pasti. di kemarin di. Karena saya masih ingat terus, mukanya tidak berubah sampai sekarang loh, mukanya udah awet muda. Habis rambutku. Nah, flashback dari sana kembali. Yang saya tahu Kakak Ian itu sebenarnya penyanyi, belum masuk MUA. MUA ini belakang kita bahasa. Bahkan penyanyi itu mesti ada sebelumnya pekerjaan saya itu, mesti banyak sekali. Bahkan saya emang muat sini waktu ini saya cerita semua dari awal. Nah, tapi kita bicara apa namanya? Garis besar saja Kak ya. Ya udah. Itu yang saya mau nanti, itu yang pentingnya proses semuanya dan prestasi semua akan kita bahas satu persatu di season berikutnya. Jadi yang ke mana-mana. Sebenarnya saya bisa bahas semuanya secara singkat. Oke. Jadi waktu SMP dia juara 1 di Dinas Pendidikan. Yang lomba SD. ya, yang lomba nyanyi ya. Iya, SD. Di SD. Lomba pendidikan, Dinas Pendidikan itu lomba apa lagi namanya itu? Bahan ekspresi pelajar. Pelajar, dan itu sudah tidak ada ya? Ada baru-baru ini ada acara lagi, kita diundang untuk hadir mungkin untuk reuni atau bagaimana, tapi saya tidak sempat kena kerja. Yang saya tahu bahan ekspresi pelajar kemarin itu sistem eliminasi toh. Betul. Sekarang Sudah berubah. minggu. Oh, sudah Sekarang berubah ya. Sekarang berubah. Ini pernah saja ini karena kurang tahu juga sebenarnya. Harusnya Dulu sih kan- saya harus bisa diadakan lagi seperti itu ya. Amin harusnya. Bapak Dinas Pendidikan, Pak. Adakan lagi Bapak, dan saya bisa reuni lagi sama teman-temanku, karena saya tetap sampai hari ini saya bisa menyanyi, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, lanjut ya, kita flashback ke sana ya. Habis di situ kita kemana? Pengalaman tak kan? Ya saya tahu sampai di sana juga. Ya oke. Setelah dari situ saya ikut kembali lomba-lomba pencak silat. Alhamdulillah saya menang di Kabupaten Wajo dan saya wakili ke Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah saya juara 3 juga ke Sulawesi Selatan dari kabupaten. Nah, setelah itu saya lanjut lagi jadi model-model itu, alhamdulillah. Belum jauh, masih jauh. Masih jadi model-model, alhamdulillah juara itu cuma 1-2. Jadi Berjalan lagi terus akhirnya saya jadi penyanyi. kembali jadi penyanyi. Kembali jadi penyanyi. Disingkat. Karena memang kemarin itu yang di Bahan Ekspres pelajar itu masih saya sekolah, berarti saya belum pekerjaan, itu masih hobi, masih Hobi, ya. suka, dan alhamdulillah juara. Dan setelah itu saya jadi pencaksilat dan menjadi pekerjaan saya menyanyi. Masya Allah. Nah, seperti itu. Tapi masih sambil sekolah dulu itu. Jadi waktunya itu kan ada kejadian itu didatangi rumah Atta, kan didatangi. Yang sama mana itu? Orang tua siswa atau sekolah didatangi orang tua siswa? Yang mana? Yang waktu ceritanya Maci tuh waktu Ada. masih sekolah Kak. Itu katanya Ian katanya lenggok katanya tapi Ada itu di masa luar biasa sekali. Oh, yang itu. Oh iya, oke. Jadi dengar cerita ini kesimpulan. Iya. Yang dulu tuh kita kasih Pancasila itu aduh tak teman-teman ada dipanggil. Lanjut Kak. Bukan, itu ada video yang sebenarnya tidak bisa dicontoh. Sebenarnya saya tidak bisa sebutkan di sini. Ada video saya dekat sama kakak kelasku, ini kakak kelasku. Saya dekat sama dia, dan ada video yang kurang baik untuk dicontoh karena saya bareng-bareng sama teman-temanku itu. Kita ditegur sama salah satu guru, mungkin beberapa guru. Jadi kita diskorsing tuh beberapa hari. Jadi kita pergi kemana-mana gitu loh, jalan-jalan.
tiba-tiba kita di situ sambil minum-minum ada yang tidur. Suhu. Iya, ada yang ini ada. Kadang-kadang kesana pernah kan diskorsing. minum karena minum kan baru kemoro kan di kantinnya orang tuanya tuh nggak pernah kan diskorsing dan tidak pernah kan dapat. terus. Nah setelah itu jaranglah kita sampai ada teman yang bikin video dan kita ke dalam keadaan sambil minum. Saya alhamdulillah tidak minum. Cuman kakak kelas saya itu yang dekat sama saya itu memang dia dari murid pindahan dan memang dia ada dasar yang mungkin kebiasaannya di sana kurang ini, pertemanannya kurang, bisa dibilang kurang baik lah. Oke. Kita bicarakan minum-minum. Dan yang saya tahu bahwa kemarin kakak Ian Karel merokok. Walaupun sekarang berhenti merokok, nah. Iya. Dan kebetulan kakak Ian Karel sponsor kita untuk podcast ini ada 2. Pertama, Scoofy, Sekitar Kopi, dan Surya Nusantara dari Gudang Garam. Wah. Kita pegang siapa tahu bagus anunya penjualannya kalau kita yang pegang. Seperti Siapa tahu datang waktunya geser Coca-Cola tuh. Siapa tahu beliau pegang Surya Nusantara. Melonjak tuh penjualannya Nusantara. Jangan khawatir kalau yang kualitasnya bagus bakal laku keras itu. Jadi saya ulas sedikit Kak. Surya Nusantara itu bedanya dengan Surya. Dia kretek tapi rasanya tetap Surya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya tahu bahwa bapaknya beliau juga penghisap Gudang Garam Surya. Iya betul. Betul sekali. Surya itu sobat lamanya Indonesia. Ringan sama satu lah ada satu. Iya. Bagaimana kita lanjut ini? Lanjut Kak. Sudah sampai di mana tadi itu? Nah, skorsing. Nah, sudah videonya sudah tersebar. Tersebar. Bisa dihitung masa itu sudah viral. Tapi dulu belum ada sosmed yang bagaimana sekali. Dari viral dia Bluetooth. Betul sekali. Nah, videonya sampai ke orang tua, sampai ke guru dan lain sebagainya. Dan hari itu setelah ditahu sampai ke orang tua, sampai ke mama, saya tidak mau tahu. Karena besok juga karena ada kapal ke Samarinda, ada kakak saya di Samarinda. Kamu harus ke Samarinda, saya sangat malu. Kak Eni kan bilang begitu. Kak Eni, Kak Diana, tadi Kawati yang di Samarinda. Besoknya hari ini saya kumpul barang, besok saya sudah harus ke Parepare untuk berangkat ke Kalimantan. Seperti itu. Disitulah saya berhenti sekolah. Meskipun rencana kemarin mau lanjut, tapi karena di sana hidup memang harus bekerja ya. Ya udah saya tidak ada lagi pikiran untuk sekolah, saya langsung bekerja. Apa aja yang penting saya bekerja. Pokoknya karena saya di kampung orang saya harus bekerja. Di Kalimantan itu Kak Ian kerja artinya serabutan ya. Apakah tetap menyanyi, jadi model, catwalk atau bagaimana? Saya di sana itu ikut belum kenal menyanyi. Saya kebetulan kenal sama sepupu dari ipar saya. Alif itu orang baik sekali. Alif. Nah, dia yang bantu saya untuk bekerja tanpa menggunakan ijazah. Masya Allah. Betul. Di perusahaan. Saya kerja di mall, penjual toko mainan. Meskipun saya nggak sanggup, saya tetap harus, ya Allah, aku harus bertahan. Ini dimana lagi saya mau kerja tanpa ijazah, saya digaji sama dengan orang yang punya ijazah. Alhamdulillah. Ya udah saya bertahan meskipun saya bukan hati saya bukan di situ gitu loh. Masya Allah. Terus proses kembali ke dunia yang sebelum ke mana? Sebelum ke Kalimantan bagaimana Kak? Maksudnya? Jadi kan misalnya ini Kalimantan, Kalimantan Serabutan. Proses dari Serabutan menuju langsung ke Mua atau kemana? Aduh, masih panjang sekali. Dari setelah saya di Kalimantan itu berhenti kerja di toko yang itu untuk bikin maksud tadi, saya jadi penyanyi kembali. Kalimantan? Iya betul. Saya jadi penyanyi kembali dan lain sebagainya. Mungkin saya merasa, saya tidak mungkin saya seperti ini terus. Saya mau harus cari kerjaan lebih layak lagi. Dan saya selalu berdoa, ya Allah berikan saya pekerjaan yang tidak ada putusnya. Saya mau bekerja sampai tua. Saya bilang seperti itu. Meskipun saya tidak tahu
keahlian saya di mana, sekolah saya cuma sampai di mana gitu loh. Ya udah saya kemarin itu ke Jakarta. Tapi saya kembali dulu ke Sulawesi. Sulawesi dulu. Yang ketemu Ki, tadi aku bilang di ketemu dulu. Saya aktif di Sanggar, Teko. Yang sempat ketemu kita tadi. Iya, betul ya, di Teko saya kembali ke Teko. Aktif dan lain sebagainya. Setelah itu saya ke Jakarta. Di Jakarta itu saya casting sana sini. Diterima itu pas saya sudah pulang di kampung, baru ada teman saya diterima. Kan nggak mungkin itu, kita butuh uang untuk naik pesawat. Iya, betul. Setiap saya pulang, baru saya ditelepon, berarti ini mungkin rezeki saya bukan di sini. Bukan di situ, betul. Nah setelah itu saya lagi diterima di salah satu stasiun TV lagi di Jakarta, MNC TV. Oh, jadi istilahnya Kak Ian kemarin ini casting sana sini. Betul. Terus menunggu karena lama kayak nggak diterima mah kayaknya ini lagi ke Sulawesi. Pulang baru ditelepon. Oh, terus gitu. Pas ke sana, pas ke Jakarta Ki beberapa kali kan begini pulang. Berapa kali. Nah, pas ke sana ke Jakarta Ki kembali, ikut Ki casting, nah baru ada telepon tadi. Nah, betul. Tapi sudah beberapa juga di sana, meskipun tidak sampai yang diharapkan, tapi setidaknya saya sudah rasakan nih namanya syuting di TV besar. Saya betul-betul di make upin secara ini secara profesional sama tim makeup artis dari TV-TV, dan disitulah saya yang mulai tertarik sama makeup. Di situ nih saya tertarik sama makeup. Teman menyanyi saya, di samping saya itu mukanya standar BB aja, tapi setelah di makeup tiba-tiba cantik. Di situ saya penasaran. Di situ muka penasaran. Jadi istilahnya kita sebenarnya dipanggil untuk jadi penyanyi. Penyanyi betul. Kita rekaman, ada lagunya memang rekaman atau lagunya orang? Bukan, saya nyanyi, saya mau lomba. Kan kalau di TV-TV itu kalau pesertanya lolos itu ya memang di make up itu entah laki-laki, entah perempuan laki-laki atau apa? Di tunjuk satu bintang. MNC TV juga. Masya Allah. Masih bisa menyanyi. Kak, diikat dulu Kak, Hasan. Boleh? Jangan kemana-mana, Mbak. Azan dulu. Atau lain Ali. Oke. Teman-teman, kita kembali tadi azan. Alhamdulillah. Tidak lama gini. Selesai ini, insya Allah langsung sholat asar. Ian Karel juga sholat di orangnya. Saya kemarin, jujur lah, ditolak itu dari chat. Serius kan ditolak Kak. Berapa kali sebenarnya saya istirahat 2 hari, ku pikir saya mau pakai ini istirahat betul-betul. Tiba-tiba mengajak ke podcast. Tapi Alisa tidak bisa, tidak bisa Kak, pokoknya saya tidak bisa. Sampai saya tidak balas chatnya. Tiba-tiba ada tanya Kak di rumah. Wah, mau tidak mau ya udah aku terima. Itu kenapa dia. Jadi kenapa saya berpikir begitu? Saudara aku je. Apa sakit hati kena terima. Tidak tahu apa salahnya saudara aku je. Baru spek kata, tidak boleh aku juga sama kamu, aku juga sama ibu. Iya. Oke, lanjut. Kita masih di apa namanya? Oke sih, obrolan kopi sahabat Skofi. Ini betul-betul obrolan kopi. Kak, kopi ada? Kopi. Ngantuk bukan tamu tak? Aduh. Apa? Kopi lah. Kopi toh? Iya dong, kopi. Oke dong. Action dulu Kak Ian. Action dulu. Dia alamatnya di Andi Palawaruka. Dekatnya BBC. Action dulu kopinya. Iya, enak kopinya ya. Ini pakai kopi apa ini? Saya pencinta kopi. Ini jadi kopi Skofi, pencinta kopi. Harus begitu ya. Harus begitu ya. Iya. Reaksinya tuh. Ya kopi. Amin. Nah, lanjut Kak Ian. Kita tadi ke masalah masih menyanyi di makeup teman tak yang be aja, tiba-tiba jadi cantik, wah betul, jelita. Di situ kita mulai merasa penasaran. Dan di situ kebetulan teman kos saya memang ada perempuan
setelah dari acara ini saya langsung pulang ke kosan. Frida, namanya Frida itu. Saya mau make up kamu sekarang. Gak mau lah orang kamu gak tahu make up, dia bilang seperti itu kan. Gak apa-apa lah kan, kamu gak mau kemana-mana juga, ya udah sini aku make upin. Aku coba-coba aja pakai alat make up kamu karena aku gak punya. Aku make up nih pakai alat make upnya. Tiba-tiba dia suka, tiba-tiba cantik. Kenapa bisa bagus ya? Saya juga gak tahu kok bisa bagus ya. Aku bilangnya begitu. Mungkin dari situ nih karena awalnya yang baik, saya mulai merasa, wah lumayan nih kayaknya saya tambah penasaran ya udah kalau ada orang mau make up itu saya tambah senang. Dan mulai hari ini satupun guruku tidak ada. Otodidak. Pendidikan tidak penting dan otodidak. Satupun guruku sampai hari ini tidak ada. Nah, Setiap bisa saya lanjut sebentar. Setiap saya mau belajar, wah saya tertarik sama make up yang ini, saya harus belajar sama ini orang. Tapi setelah saya tes, karena memang saya orang kalau rasa tahu itu tinggi. Kalau saya mau tahu sesuatu saya harus sekarang belajar. Saya belajar, alhamdulillah bisa Ji. Saya masih bisa menyamai 11-12 gitu loh. Mungkin udah sama sekali. Setelah saya bisa 11-12, nanti bedanya belajar lagi. Saya sampai hari ini begitu. oh, jadi kuncinya Kakak Ian itu adalah Tidak berhenti belajar. di luar dari pendidikan tidak penting, tapi dia tetap belajar. Rasa penasarannya besar dan dia tidak tunda-tunda. Ya betul. Gitu. Saya tidak tunda-tunda, entah itu siang, malam, subuh. Kalau memang saya mau tahu sekarang, setelah lihat di HP saya harus belajar sekarang. Jadi contoh tiba-tiba ini Sobat Skofi, Sobat Nusantara, ada orang cantik nak lihat. Ali, pergi dulu pakai muka makeup kok. Nah gitu. Bukan kasih salah, bukan. Terus modelku tidak harus perempuan, entah itu laki-laki asli, laki-laki setengah, pokoknya siapapun di depan saya mau minta tolong. Ada mau aku tahu, pinjam kas bentar muka atas, saya mau belajar. Wah, Entah cuma sebelah Ji, entah cuma, pokoknya saya harus tahu tekniknya ini seperti apa. Kalau saya dapat Ji, ya udah ngapain saya pergi belajar lagi. Alhamdulillah saya bisa Ji 11-12 sama yang punya teknik ini. Siap. Jadi tanpa disadari bahwa di situ memang likukan garis tangannya, likukan lukisan khasnya. Nah, di situ memang bakatnya panjang kalau dicerita ini, Sobat Skofi, Sobat Nusantara. Pertanyaan selanjutnya kita melangkah adalah kapan mulai dia ikut kompetisi? Waduh, kapan itu? Apakah dia kompetisi lokal dulu, provinsi, atau langsung nasional? No. Saya di lokal dulu. Di mana itu ya pernah terakhir ya. Pertama ikut itu yang sangat mengecewakan itu di mana ya? Di Makassar. Ini event bukan Sulawesi Selatan, kayak ini Makassar. bukan Makassar. Provinsi kayaknya memang ada dari Jawa, ada dari Balikpapan, nasional ya. Ya, ke nasional ya. Nah, itu hari kita sudah dikasihkan tema untuk lomba tema make upnya seperti ini. Tiba-tiba alhamdulillah saya buat loh yang juara kenapa temanya seperti ini? Aku bilang karena memang hari itu hadiahnya motor. Hadiahnya motor tuh menurut saya itu sudah besar sekali menurut saya itu hari itu. Wah, motor bawa saking hatiku dari Surabaya menang. Kenapa make upnya begini? Udah bold sekali. Nah, make up yang yang dilombakan temanya itu kayak soft glam gitu loh. Ya soft glam begitu. Tiba-tiba yang dapat juara itu yang bold banget. Pokoknya saya sampai wah kecewa sekali, kayak ini 10 besar pun saya tidak bisa. Saya tidak bisa dapat. Ya udah saya pulang, meskipun saya ditahan jangan dulu pulang karena masih ada hibah. Nggak usah kasih yang lain karena saya kecewa sekali. Ya sudah pulang dari situ. Karena saya sudah ada teman yang bilang karena memang kamu deh tidak jamu ke lomba-lomba, jamu ikut lomba begitu. Tapi ada rasa penasaranku juga. Nanti kupikir ya nanti ada yang bisa saya cerita dan alhamdulillah hari ini kan cerita bahwa saya prosesnya seperti ini. Dan setelah itu ikut lagi saya di Pinrang. Pinrang lokal ya? Lokal Sama, cuman beda lokasi. Dan alhamdulillah situ juara 2. Juara 2 min mulai dari situ. Dan lain sebagainya ikut-ikut lagi. Dan ajang makeup terbesar di Indonesia saya ikuti itu Arman Armano. Arman Pak Rias pasti tahu semua. Arman Armano itu tingkat
se-Indonesia. Dan alhamdulillah dari berapa ribu peserta yang ikut perwakilan Sulawesi Selatan itu kemarin, saya terpilih 1 orang untuk mewakili Makassar. Dan setelah lolos ke Jakarta kemarin, alhamdulillah saya 10 besar se-Indonesia. Di situ nih Arman. Di situ titik yang betul-betul titik baliknya seorang Ian ya. Mulai dari situ. Nah, ada lagi acaranya Ivan Gunawan. Jadi Acaranya Arman Armano tidak lama ada Ivan Gunawan. masih lama sebenarnya, ada Ada beberapa 2 tahun lah. Beberapa Betul. Tapi paling besar itu pas saya di Ivan Gunawan. Di Yayasan Dunia Mega Bintang. Terima kasih Yayasan Dunia Mega Bintang Terima kasih dari Kakak Ivan Gunawan. Nah, itu saya audisi ini lebih anu lagi. Lebih gila-gila lagi kita itu, karena dari 2000 saya disampaikan setelah saya sudah kenal sama orang-orang yang pilih saya kemarin itu, saya sudah tanya-tanya. Dulu saya ada berapa orang, katanya. Kami itu ada 2000 orang, 2000 sekian yang dipilih se-Indonesia itu, seluruh Indonesia. Cuman 20 orang. Satu-satunya dari Makassar, Ian Karel. Alhamdulillah. Lolos lagi ke Jakarta. Kita kembali sedikit. Belum puas memaki. Kakak Ian ini dalam dunia akademik bisa mengatakan bahwa sudahlah, bukan menyerah ya, sudahlah. Iya. Jadi sudahlah, bukan menyerah. Dan guru pertamanya dalam makeup adalah rasa penasarannya dan dirinya sendiri. Bisa saya bilang begitu? Betul sekali. Tapi yang negatifnya adalah ketika nacaca nomi neita aja mau kaji lona. Saya begitu. Artinya kalau tak kalah kecewa sekali nih, walaupun mau kok ada apa karena kasat atau apa kasat ya, ceritanya kemarin adalah ini di luar konteks. Itu waktunya di Makassar yang pertama kali itu, ini di luar konteks. Ya betul. Muka protes enggak tahu Saya kamu tidak punya wewenang, saya tidak punya power untuk itu. Ya udah, saya diam, saya silakan. dan alhamdulillah di OKC obrolan kopi sama Scoofy di sini tempatnya protes pertama. Ya betul, pertama. Juri minta maaf Kak. Ada beberapa sebenarnya baru kali ini saya terima ini karena didatangi ini. Dan alhamdulillah saya ada waktu hari ini. Tidak buka kasih tahu rumahnya Yan di mana. Cari sendiri. Nah, kita lanjut Kak. Dari kecewanya yang betul-betul kecewa, yang memang apa namanya pukulannya telak kayak gitu Betul. mari cuci sebenarnya pasar TV aja sebenarnya ya. Dan jangan salah juga, itu jadi seorang mua itu ada apanya ya. Kadang tiba-tiba kita mau menyerami, ya udah saya sudah bisa nih. Tiba-tiba menggebu-gebu lagi. Saya harus semangat, saya harus jadi yang hebat, saya harus jadi terbaik, saya harus punya kualitas yang lebih daripada yang lain. Kadang kita berpikir seperti itu. Berarti cocok dan bilang Kak Herman, seni itu enggak pernah padam. Betul. Seni itu enggak ada akhirnya, enggak ada endingnya, nanti berhenti ketika meninggal. Nah, kita lanjut. Arman Armano, 5 besar ya? 10 besar. Ya 10 besar lah. Kita tetap 10 besar aja, karena memang sebenarnya saya di 6 ya. Arman Armano 6 besar. Lanjut di Ivan Gunawan, dari 2000 lebih peserta masuk di 20 besar. 20 24 20 lah, 20 besar. 20. Nah, 20 orang terpilih se Indonesia. Satu-satunya yang di Makassar. Alhamdulillah. Pesan untuk juri yang sakit hati, Ki. Pesan dari juri, karena alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali event Ian Karel sebagai juri. Selalu saya ingatkan sama yang punya acara, jangan ambil ke juri kalau mau titip-titip peserta. Tidak suka acara keluarga. Saya tidak suka. Pesanku untuk juri, kamu sampai kapanpun bahkan tidak punya kualitas kalau kamu mau membenarkan yang tidak benar. Saya sudah terikat. Tadi ya nafas suara Nah, respect dulu kalian. Jadi saya ini seorang yang kenal Ian dari kecil sampai kan pernah kuliah di Palu. Karena kan gempa di Palu. Pulang Kak. Ada perlombaan nyanyi di mana? Di Salomol. Ya. Ketemu Kak. Hah?
juri Ian. Jadi minta maaf nah, minta maaf Iya. nah, minta maaf. Iya. Mungkin agak sesumbar atau agak kasar dulu gitu. Hah? Ian juri. Mana kayak juri Alina? Aduh. Serius kayak deh. Nah. Jadi istilahnya ini bukan hinaan ya. Ini Iya, saya cuman sharing lah. Dan Betul, karena kita mau melihat dewan juri itu yang betul-betul, oh dia harus ada anu yang misalnya dia bisa dihitung dia harus orang hebat ya, sebagai dewan juri. Betul. Tapi karena kita belum kenal, Ya. ya udah kenapa dia jurinya ya? Pada saat itu ya, betul. 2017, 2018 lah. Sesuai selatan itu ya. Ya, Betul. dan itu juga perlombaan nyanyi sesusul kayak ini. Iya betul, sesuai Jadi, selatan. Aris oke lah. Iya, Aris, tuh, iya. Aris oke lah jadi juri. Iya, iya. Nggak ada masalah. Dan Pak Musakir juga kayaknya jadi itu. Betul. Iya, ntar mana gak jadi juri loh? Enggak. Jadi memang begitu, minta maaf. Bukan hinaan ini. Dan pada saat itu seorang Deng Cupu, tanpa tidak sengaja Iya. nih survei. Iya. Oh, Madosa kan? Karena dan cepet tahu dia karena itu siapa mulai dari kecil tuh tahu dia. Madosa kak, minta maaf kak. Ada sekarang kesempatanku, saya minta maaf kak Ian. Suruh banget. Sampai udah bilang istriku, ketemu kata istriku, Ian kan, tadi yang kan salamku, kau naruh maka begitu tas, wah memburu tuh iya bang, tanya nih. Nah, ternyata sudah kak menikah, ketemu sama istriku atau chat sama istriku kayak itu waktu dalam prosesnya mahar kayaknya itu bilang ki sama istriku, kenapa bukan saya nih kita panggil makeup ki? Masa? Nah, ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana tuh yang mualah, bagaimana tuh yang mualah. Mahal kak, aku kak tidak. coba aku tahu sama-sama ke sana, tapi ya rezekinya kakak Bida, dan kakak Bida juga itu waktu bilang, kenapa ndak bilang ki pada saat saya make up ki itu waktu bahwa ada cara begini, ada cara video klip, saya bisa support ki, apa yang bisa saya support ki, gitu kakak Bida. Jadi saya bilang sama kakak Bida sama kakak Ian promosi. Beda dari makeup. Beda dari makeup. Makeupnya bagus juga itu. Dengan kakak Ian Mungika Superano kok video klip kedua ke lagunya juga Ciko. Ya udah ayo. Nah itu intermezzo lewat intermezzo dari Ivan Gunawan. Banyak istilahnya sekarang Ian itu sadar tidak bahwa fansnya banyak? Tidak, karena sama sekali tidak ada pikiranku banyak yang mengidolakan saya tidak pernah berpikiran itu, tidak ada pikiran karena saya tetap mengalir seperti biasanya Ji. Bahkan temanku tidak ada perubahan, tempat jalanku tidak ada yang berubah, tetap seperti itu. Dimana biasa kita lihat di situ terus Cika. Tapi pasti banyak chat tak masuk tuh tentang ada tuh. Ya cuman kalau HP saya jarang, karena adminku sekarang kenal aku HP saya jarang pegang HP. Terutama apa namanya? Terutama tentang apa namanya itu, tentang halo apa namanya, pasobis, banyak pasobis Wah banyak sekali itu, kalau itu banyak sekali, tapi kadang disampaikan jika sama kadang kalau ada, karena adminku pegang itu HP ku itu kebanyakan dia yang pegang HP, jadi saya kadang main iPad jika main Ludo begitu Ci. Begitu Ci mainanku kalau lagi ada liburku, karena kalau ada waktu disempatkan untuk tidur, saya lebih pilih untuk tidur daripada main HP. Kita ke proses akhir. Proses akhir. Ivan Gunawan. Setelah Tapi tidak tanya ya apa nuku? Apa tak? Apa? Apa saja saya perjuangkan itu untuk dapat ke Ivan Gunawan itu. Silakan. Wah, minta maaf. Silakan. Jadi hari itu setelah saya ditelepon, halo assalamualaikum. Masuk 20 besar itu. Halo assalamualaikum, iya dengan Mas Ian, iya. Ini dari Redberry, ini dari anunya Ivan Gunawan. Ya. Ini dari Redberry, Yayasan Dunia Mega Bintang. Anunya Ivan Gunawan itu untuk acara Miss Grand Internasional. Saya lagi kerja ini di posisi saya ada selesai makeup, tapi lagi ku ikuti anak-anak pergi untuk
touch up, pengantin yang lagi priwet. Ya. Saya di kantor daerah itu. Wah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Jangan, saya teriak ke teman ke, Jang, ada nih telepon dari Ivan Gunawan. Ya, asisten tak, gitu kan? asisten tak. Apa aku bilang? Saya terima tuh bagaimana ini? Iya nanti saya konfirmasi. Bulan tepat itu aku bilang karena masih jauh toh. Nanti saya konfirmasi. Kematikan. Aku teriak-teriak, Mak. Pokoknya saya teriak sekencang-kencangnya. Lompat-lompat. Kalau bisa saya kayang-kayang itu. Langsung di bilang, tempat umum. Magi menjijik. Iya. Cuma ada kan di sana. Bagaimana? Saya belum konfirmasi iya atau tidak ini. Saya belum konfirmasi iya atau tidak. Saya siap untuk ikut atau tidak. Saya tanya. Ditanya bila masih mau ikut lanjut atau tidak. Iya, kalau sudah dikasihkan nih jadwal. Apa Mas Ian siap? Oh ya, dan nanti saya konfirmasi. Saya bilangnya seperti itu. Jalan Mak itu 20 besar toh? 20 besar. 20 besar. 20 orang lah dipanggil itu. Kalau aja saya bagaimana ini? Jadwal yang dikasih Kak itu, saya harus tolak ini 9 pengantin. Kita tidak bisa bilang berapa satu pengantin ya. Saya harus 20 juta lah. saya harus tolak itu 9 pengantin. Satu orang 10 juta berarti 100 juta lah. Pokoknya 9 pengantin saya tolak. Jadi saya harus pilih antara saya ke Ivan Gunawan yang insya Allah berkepanjangan, atau saya harus pilih pengantinku yang 100 juta. Terus semua tidak ada dukung Kak. Saya harus pilih pengantinku. Tapi satu temanku namanya Enji Karenina Halim yang bilang ke saya, sampai hari ini saya tidak bisa lupa. Jangan terima dek, karena ini bakal berkepanjangan. Kamu bakal dipakai terus kalau kamu nggak suka Ivan Gunawan. Bilang kayak begitu. Kakak Enji tambah jatuh cinta kan sama kita. Kepikiran dong saya, ya udah. Oh ya udah, mau tidak mau saya harus tolak pengantin. Saya chat satu-satu pengantinku, dan kebetulan alhamdulillah pengantinku semua baik sekali. Di sisi lain katanya, Kak, di sisi lain saya senang, di sisi lain terharu Kak, di sisi lain sedih Kak, karena katanya bukan kita yang kerja Kak. Dan saya doakan semua itu yang kemarin saya tolak itu murah rezeki, sehat selalu, tambah bahagia. Subur terus ya. Banyak anaknya. Amin ya Allah. Berguna bagi nusa bangsa, terutama agama. Ya udah, saya kembalikan semua DP-nya. Kembalikan semua itu DP-nya 9 orang, 9 pengantin itu harus saya korbankan. Terbanglah ke Jakarta di situ. Tahun 2022. Dan alhamdulillah dari situ saya dipanggil terus nih. Banyak sekali acara, tapi meskipun saya banyak yang tidak hadiri, kalau acara yang besarnya pasti saya ikut. Baru ternyata Kak untuk Ivan Gunawan. Iya, 2022 sama 2023. Alhamdulillah, biasanya kan cuma 1 tahun. Saya dipercayakan sampai 2 tahun. Sampai sekarang kayaknya ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Kakak Ivan. Panggil terus ya. Kak, pantas nah karena. Aduh. Allah Akbar. Prosesnya Ivan Gunawan, teleponnya itu persiapannya 1 bulan ya? 1 bulannya toh? 1 bulan, betul. 1 bulan. Uang ke sana, uang berangkat ke sana semua ditanggung. Semua ditanggung. Kakak Ivan itu saking baiknya dia itu. Kita sambil kerja, kalau setelah kerja season pertama misalnya, tiba-tiba dia masuk, datang, snack time katanya itu cemilan itu 500.000 per orang. Itu kalau setiap hari itu berapa? Kita sampai 1 bulan di sana kerja. Masya Allah. Saking baiknya Kak Ivan. Masya Allah. Ini kan kalau baiknya pasti. Pernah enggak Kak Ivan Gunawan marah-marah? Pernah marah sama orang, bukan sama saya, tapi ya dia marah sama menyeramkan tidak? Ya bisa dihitung seperti itulah, tapi alhamdulillah sama saya tidak pernah marah. Memang. Dan dia marah itu karena memang dia harus tegas dengan pekerjaannya, karena dia bertanggung jawab atas itu. Karena 2022 kemarin Indonesia yang tuan rumah, jadi harus acara internasional berarti. Harus agak keras toh, karena kita yang tuan rumah. Oh gitu. Jadi marahnya ini acara dunia loh, tidak bisa main-main. Internasional. Waktu itu tahun 2022. 2023 itu ada datang lagi yang, karena 2023 itu tuan rumah Vietnam. Nah, dari Vietnam itu mereka tuh ada jalan-jalan ke Indonesia. Yang 10 besarnya. Kalau saya cara. Ian Carey lagi diambil ke Bali, ke Jakarta. 5 orang Ji.
5 orangnya dipanggil. 4 orang. 4 orangnya dipanggil. Salah satunya saya. Kalian. Masya Allah. Dari banyaknya 270 juta rakyat Indonesia. 4 orang Ya, 4 termasuk orang, 4 Ian orang. dipanggil Ivan Gunawan. 4 orang. orang Pak, termasuk Alhamdulillah. Ian Karel. Masya Allah. Ya kemarin kan 20 Kak. Yang dipanggil ke Bali kemarin itu 4 orang gitu. Oke. Segudang prestasi. Masya Allah. Tanpa Masya Allah. tanpa ijazah. Tanpa ijazah, pendidikan tak penting lah. Bukan tak penting. Ya jangan bilang itu ya. Bukan saya yang bilang. Emang bukan tak penting. Kali cuma bercanda. Mengasah skill lebih. Nah, oke, kita kembali ke awal. Nah, ini kan ada sistem paket nih, sistem paket. Pilih mana, mengasah skill atau ambil paket? Paket B atau paket A? Begini, kemarin itu saya sudah berkepikiran nih. Mau ambil paket D. Terus kepikir saya mau ambil paket. Untuk apa mau ambil paket? Saya mau kuliah, saya mau jurusan apa? Kepikir kan? Dan tidak sedikit temanku, tidak sedikit berarti tidak berani ngomongin. Tidak sedikit temanku ada yang sudah pokoknya dia juara kelas waktu saya sekolah bareng-bareng. Sudah SI ini nih, SI itu, tapi Termasuk saya. aduh, bukan saya bilang tidak layak ya, masih kurang layak untuk kuliah pekerjaan. Padahal dia ini orang pintar, padahal dia ini orang sekolahnya tinggi loh, tapi kerjanya wah kasihan gitu loh. Saya sangat disayangkan itu. Jadi kupikir senang mah Kak begini. Tidak ada pikiranku untuk mau kuliah, mau ambil paket, tidak ada nih. Oke. Saya fokus betul-betul pekerjaanku, saya mau usaha. Sampai sekarang pun saya masih kepikiran untuk mau kau buka usaha ini lagi deh. Salah satunya nasi tempong. Salah satunya nasi tempong by Ian Karel. Ian Karel. Di mana alamatnya Ian Karel? Jalan Pisang nomor 3. Bukan rumah yang Karel di situ. Lanjut ke Ian. Ya, Ini kan sudah malam melintang min di Indonesia. Nah, ada ndak pernah dengar itu jurusan make up? Make up artinya memang tata rias wajah atau semacamnya. Ada ndak jurusan itu di perkuliahan kampus-kampus tertentu? setahu sih ada ya kalau Ada. tata rias. Kalau misalkan akan dibuka kampus di Sengkang dengan jurusan itu tata rias. Menurut Kak Ian ini, apakah pantas Kak Ian dipanggil atau bagaimana? Masih ada yang lebih pantas lah. Masa saya tidak sekolahku sampai di mana Ji? Tapi kalau untuk pengetahuan itu bisa lah ya diadu. Jadi tadi kan begini, saya pancing. Yang mana kita pilih, ambil paket atau mengasah keahlian? Dia lebih mengasah keahlian. Ku pancing lagi. Kalau misalkan ada buka di sini bla 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 bla, berani tidak? Ternyata benar tinggi. Tapi jujur, saya klarifikasi bukan pendidikan tak penting ya. Ya bukan. betul. Tapi wajib memang mengasah keahlian. Betul. Kayak saya sekali. keahlianku bolos, tidak kuasa sampai sekarang. Ada fans tak yang mau datang, nggak tahu dia sampai di mana Nina. Siapa fansku? Ada fans tak, nggak tahu dia sampai di mana Nah, kita Ian Karel sekarang buka kursus privat. Sudah lama. Sudah lama. Tapi saya harus ada. Waktunya itu harus ada daftar 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Tidak bisa Berarti memang mendadak. antri. Memang antri atau satu Tidak kali antri buka, Ji. satu kali buka. Iya begitu. Wah, Ya begitu. Sekali buka memang silakan masuk nih. Memang saya pas buka itu karena jarang-jarang kita buka. Kadang kita buka cuma 2 kali setahun, 1 kali setahun. Oh, itu kemahalannya Ian Karel nih kalau buka begitu nih. Bukan begitu ya, cuman karena waktuku yang kurang. Gitu. Iya, mahal lah karena masalahnya waktu tak itu yang dicari kosong sampai ditolak kan di sini. Dikulang-ulang itu sakit hatiku. Seperti dia sakit hatinya waktu jadi kala dia ada di Makassar pertama kali. Sakit hatiku ditolak. Iya ditolak Kak. Nah, next mungkin kebanyakan intermezzo ini sampai dengan penutupan. Sekali buka sorry. Pertanyaannya begini, kapan Ki mulai buka sebelum
Armano Jauh sebelum setelah Armano. Armano. Dia sudah Berarti buka. karena Pokoknya proses makeup itu mulai dari 2011. Saya mulai makeup itu dari 2011 sampai sekarang. Masya Allah. Itu doa saya ke Allah, doa ibu juga, karena saya selalu bilang ya Allah kasih saya pekerjaan yang tidak ada hentinya. Alhamdulillah saya dikasih pekerjaan makeup pengantin, dikasih rumah makan, itu kan tidak hentinya itu, insya Allah, amin. Kenapa kita terpikiran buka itu nasi tempong? Itu nasi tempong salah satu makanan favorit saya kalau ke Pulau Bali. Oh. Tapi sebenarnya bukan Pulau Bali yang punya itu, Mbak. Itu nasi tempong itu dari Banyuwangi, namanya sego tempong. Sekarang dikembangkan di Bali dan viralnya di Bali. Dan situ misalnya saya coba, bagaimana caranya saya bisa makan terus ini makanan, dan saya berpikir ya udah bikin sendiri, maka mending Kita sendiri yang masak. saya sendiri makan nih, saya sendiri bikin sambalnya sampai semirip mungkin, kan dia makan favorit saya, jadi saya harus bikin semirip mungkin biar saya bisa makan terus setiap hari. Multi level juga dia. Multi level, Pak. Multi level juga. Penyanyi. MUA. Model. Sekarang tidak ada. Chef. Nanti jadi dosen insya Allah. Amin. Amin. Iya insya Allah. Insya Allah. Nah, kita ke apa namanya? Mungkin close question, pertanyaan terakhir, bukan close statement ya. Close question, 2 pertanyaan Tapi terakhir. tunggu dulu. Ada beberapa sudah panggil gitu untuk jadi ininya. Jadi apa namanya itu? Dosen, pengajar. Untuk pengajar ininya. Makeup tapi enggak gitu. Enggak bisa. Udah tahu. Mungkin berapa itu hari ya? Aku lupa. Pokoknya pernah kali dipanggil dari situ juga. Oh, Pernah Mi? kenapa enggak kita terima? Mungkin tidak bicara sama dari cubu. Dari lain kali. Oh, udah Kak dulu, baru saya udah kan. Iya, udah aku terima tadi itu hari. Dari sana juga, Dari sana salah satu juga. Kita ke apa tadi mau kutanyakan yang lupa. Iya, sorry. Oh ya, ya. I see. No secret. I see. No secret berarti harus ngomong Iya. Jadi dah, kita 2 pertanyaan terakhir Kak. Pertanyaan terakhir, baru kita close statement ya. Apa yang tadi itu? Bentuk bantuan pemerintah terhadap Ian Karel. Berdampak enggak sama Ian Karel? Enggak ada ya? Sama sekali. Berarti Ian Karel kayak sama saya. Mirip sama saya, mandiri. Mandiri dong. Harus mandiri. Jangan Mandiri dong. Jangan apa-apa pemerintah, nanti kamu kecewa, nanti salahkan pemerintah. Betul sekali. Kan lebih baik dilirik oleh pemerintah daripada ngemis-ngemis ke pemerintah. Nah, itu. Jadi sedikit Kakak Ian, alhamdulillah saya dan kerjasama dengan Kak Ciko, songwriter, Ya, ya. sudah dinyanyikan beberapa lagu ke Ciko. Buju dulu Ciko bilang kalau reguleranku Ciko, bawa untuk saya buat lagunya. Oh, mahar. Iya, mahar dengan samaan Elsa adalah satu sama. Oh iya. Tanya sama Ki. Tahunya mahar. Nah, sekarang kita di penghujung acara. Kalau statement mungkin ada yang belum sempat saya tanyakan atau belum sempat kita utarakan. Masih banyak sekali lah. Mulai dari pencaksilat apa saja prosesku, mulai dari modal apa saja prosesku, mulai dari saya jadi casting apa saja prosesku, masih banyak sekali. Nanti Hadir kembali ya. Hadir kembali. Datang lagi ya. Iyalah. Enak Kak Coko. Kak Bapak Hera. Kita Nasero datang kembali. Untuk season kali ini saya dulu. Yang penting inti-inti saya dulu ya, proses saya apa saja dulu saya lakukan sebelum jadi muak. Pengharapannya lah. Pengharapannya. Harapan untuk apa? Harapan untuk diri sendiri dan beberapa kan bocoran lah kepada yang Kakak Ian. Banyak fans tak mungkin tidak sadar Ki bahwa Adit itu kenal Ki. Siapa? Kita Yang mana? tidak kenal Adit. Ini. Yang pakai kacamata Adit? Halo Adit. Adit itu kenal Ki. Kita tidak kenal Adit. Itu kan salah satu fans. Sampai bilang begini Adit ya.
siapa lagi kan sudah sebelum Ian Dirgantara. Nah terima aja Ian Dirgantara kak. Nanti bah ini baru ini saya terima aja itu sampai di kita semua orang di Skufin ada percaya kata tuh dan kita mau kita mau jadi semua Tidak tahu saya perubahan itu kena dapat tadain ke Bangkung. jadi semua orang itu bilang Pak, mana kerja? Iya nih, nggak terima mako kah? Nih kerja ikut sebentar lo terima. Ini kakak saya ini. Sama istriku ke sini. Kak tutut saja diam-diam ji. Yang karena, wih, nggak terima mako kah? dan memang saya dan Kak Tutut itu termasuk adik tim OKC obrolan kopi sahabat kopi. Insya Allah akan menyediakan bintang tamu, bintang sumber yang beredukasi, baik secara pengalaman, pendidikan, dan attitude. Kita close sampai di sini, close ya? Harapan kan belum. Oke, siap. Harapannya Kak. Iya. Harapanku buat teman-teman semua, terutama yang putus sekolah, jangan pernah menyerah. Lakukan yang buat kamu nyaman, terutama yang hobi. Usahakan kamu bekerja sesuai yang kamu suka, yang kamu cintai, biar kamu bekerja lebih nyaman, lebih betah. Itu saja pesanku. Dan buat Para mua-mua. bukan pejuang, keluarga, semangat. Suatu saat nanti kamu bakalan dapatkan yang kamu inginkan. Amin. Tunjuk Kak, bilang pejuang keluarga, Badi. Sinergi Pak Mas. Oke, amin. Jadi, Mas, sedikit dari saya. Kau itu yang tamat-tamat sekolah, toh mau ke kuliah, jangan mau ku bilang harus ke kedok, harus ke ini, keahlianmu mau. Kalian betul, langsung keahlian menilai sekolah kalian apalagi tuh SMK tuh. Langsung keahliannya good. Kalau misalkan di ke SMK untuk kosong waktu tak? Saya tidak bisa. Ayo. Saya tidak bisa. Ayo. Pokoknya kalau ada kosongku dan bisa, no problem. Apalagi kalau bulan puasa itu banyak sekali waktu kok. Karena saya tidak diizinkan privat sama Mace kalau bulan puasa. Yang mau saya bantu odok-odok Ian Karel, komen nanti di YouTube nah. Komen di YouTube. Ini saya bantu. Kalau sempat ya. Oh ya, saya kasih Kadi. Ya. Terima kasih Sobat Skufi, terima kasih Sobat Nusantara, terima kasih Nasi Tempung Sengkang Wajah, terima kasih Ian Karel, terima kasih Kakak Ivan Gunawan, Arman Armano, dan semua mua-mua yang ada di Kabupaten Wajah pada khususnya. Terima kasih sudah datang Kak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Oke, thank you.